Selamat siang dan salam sehat untuk anak-anak. Semoga dalam pertemuan yang ketiga kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, sehingga proses pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita dalam pertemuan ketiga kita lanjutkan, Bapak ingin bertanya bagaimana dengan tugas-tugas yang sudah diberikan pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua sudah dikerjakan? Mudah-mudahan semuanya sudah dikerjakan. Terima kasih. Materi untuk kali ini adalah yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Faktor yang pertama, sikap mudah menerima hal baru. Sikap selektif dalam menerima hal-hal baru akan mendorong masyarakat melakukan perubahan sosial dengan mempertahankan budayanya. Jadi setiap apa yang masuk ke dalam negara kita harus selektif disesuaikan dengan keberadaan negara kita ataupun disesuaikan dengan karakter-karakter dari negara kita. Sehingga sesuatu hal yang baru itu bisa kita terima dengan baik, yang terpenting sesuai dengan keberadaan kita. Seperti dalam gambar, bahwa beberapa bulan terakhir ini terjadilah masalah besar di dunia, khususnya di negara kita adalah masyarakat yang dikhawatirkan dengan adanya virus corona COVID-19 ini. Tetapi kenyataannya memang harus kita menerima. Inilah suatu masalah besar bagi negara kita. Yang walaupun saat ini kita merasa khawatir dengan perekonomian kita, khawatir dengan hubungan sosial kita dengan masyarakat lain, khawatir dengan pendidikan yang saat ini kita jalankan. Tetapi bagaimanapun, jadi kita harus menghadapi situasi seperti ini. Tinggal kita bagaimana sikap kita, apakah kita mau menerima apa adanya, ataupun kita harus berusaha sedemikian rupa supaya kondisi-kondisi COVID-19 ini bisa berlalu dengan baik. Oleh karena itu kita selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita harus selalu siap dengan protokol kesehatan kita masing-masing. Karena ini tidak bisa kita mengatakan saya tidak menerima hal seperti ini, memang kenyataannya seperti ini. Ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi kita dalam kehidupan kita. Kemudian, kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain menunjukkan terjadinya hubungan sosial masyarakat. Kontak di sini bahwa terutama negara kita ini yang memang negara yang pariwisatanya sangat banyak sekali. Tentunya kita inginkan dengan adanya budaya kita yang beraneka ragam di Indonesia ini bisa mendatangkan devisa yang sangat besar untuk negara kita. Ya, seperti dalam gambar ini tarian Bali, di mana ada warga negara lain yang memang ikut menari dalam tarian ini. Ya, mereka ingin mencoba, mereka ingin tahu bagaimana tarian ini bisa mereka laksanakan. Dan juga kontak kebudayaan ini juga bisa melalui pendidikan. Banyak orang-orang asing yang datang ke Indonesia tidak lain untuk mengenyam pendidikan di Indonesia, tapi yang berkaitan dengan budaya-budaya Indonesia. Mereka datang mengambil jurusan tari, ya, jurusan musik tradisional Indonesia, sehingga nanti satu saat setelah mereka kembali ke negaranya, mereka pun bisa memasyarakatkan budaya-budaya Indonesia ke negaranya. Ya, atau kita sendiri yang sering mementaskan budaya kita ke luar negeri. Ya, kalau kita memperkenalkannya dengan cara mementaskan tarian, mementaskan musik-musik yang ada, musik-musik Indonesia, ini merupakan salah satu kontak dengan kebudayaan lain. Demikian pun sebaliknya. Sikap menghargai karya orang lain. Ya,
Menghargai karya orang lain dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan. Seperti dalam gambar, anak-anak yang berprestasi, ya semuanya kita harus hargai, ya dengan memberikan ya walaupun bentuk piala atau bentuk apa lain sebagainya, gitu ya. Kemudian bisa juga bagaimana sikap menghargai karya orang lain, misalnya buku paket kita, buku catatan kita, buku LKS kita menghargainya kalau kita membaca buku itu, ya memahami buku itu. Itu salah satu sikap menghargai karya orang lain. Majunya sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dan berpikir. Tentunya semua sikap kritis, sikap berpikir yang baik ini itu kita lewati melalui pendidikan. Pendidikan kita sekarang semakin maju. Semuanya sudah menggunakan alat-alat teknologi, ya. Bukan saja kita di kota besar, tetapi di daerah-daerah terpencil pun atau daerah-daerah pedesaan pun mereka sudah berusaha supaya bisa setara dengan sistem pendidikan yang ada di perkotaan. Ya, kalau dibandingkan dengan pada zaman dahulu, ya memang jauh berbeda ya. Tapi kalau sekarang betul-betul kita menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran kita setiap hari. Ya ini ya. Kemudian, penduduk yang heterogen. Daerah perkotaan biasanya menjadi pusat pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Ya, jadi daerah perkotaan ini tempat berkumpulnya banyak manusia. Datang dari suku kita masing-masing. Berkumpul di suatu perkotaan. Misalnya Balikpapan. Balikpapan ini termasuk masyarakat heterogen. Ya, di mana di dalamnya suku A, suku B sampai suku Z. Di mana di dalamnya ada agama A, agama B, agama C dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu dalam masyarakat yang heterogen seperti ini kita harus mampu mengatasinya dengan cara apa? Kita saling toleransi, kita saling menghargai, kita saling menghormati satu sama lain supaya tidak terjadi konflik. Ya. Jadi apapun, siapapun yang ada di sekitar kita, berbeda dengan kita siap terbuka untuk menerimanya. Kalau tidak, pasti akan terjadi masalah perpecahan dalam masyarakat. Kemudian, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki hawa nafsu. Wajar kalau manusia selalu memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupannya. Manusia itu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Tentu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada hari ini. Ya, contoh dalam gambar, di mana ibu-ibu ini tidak hanya sekedar memasak di rumahnya masing-masing, tetapi mereka juga berusaha bagaimana menambah pengalaman mungkin dalam dunia masak. Ya. Ataupun di sini ada jual beli yang berkaitan dengan alat memasak, ya, sehingga bagaimana yang memiliki alat masak ini dia mendemonstrasikannya supaya ibu-ibu ini bisa memahaminya. Nah, dengan catatan mungkin dengan alat masak ini bisa mempercepat ya atau mungkin bisa berkualitas dalam memasak. Nah, ini ibu-ibu tidak kalah dalam hal keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan walaupun mereka sebagai ibu rumah tangga. Kemudian, toleransi terhadap perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang dianggap melanggar nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Ya, kita lihat dalam gambar ini, Bapak polisi, kemudian masyarakat yang mengendarai kendaraan dirazia. Ya, dirazia. Apa yang dirazia? Ya, perlengkapan kendaraan, SIM, surat motor lainnya, kemudian helm, ya.
Tetapi yang berkaitan dengan toleransinya, tidak mungkin polisi menilang begitu saja, ya. Tapi toleransinya mungkin berupa teguran, supaya nanti jangan sampai lupa dengan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan bila kita mengendarai kendaraannya, ya. Walaupun kita sudah melakukan suatu penyimpangan, tetapi dari pihak polisi masih ada toleransi. Kemudian sistem stratifikasi sosial terbuka, ya, memungkinkan adanya gerak sosial, mobilitas sosial masyarakat secara vertikal ke atas, naik, atau horizontal mendatar yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Kapan kita gerak sosial vertikal? Ya, kalau kita mau berusaha dalam pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau kita mau, atau mungkin kita mampu di dalam berpendidikan. Bisa. Ya, kita memiliki keterbukaan untuk sampai ke gelar kesarjanaan. Ya, tidak ada istilahnya orang-orang tertentu saja yang memperoleh gelar kesarjanaan, tetapi kita semua bisa. Ya. Kalau horizontal ini artinya strategi sosial secara terbuka, secara mendatar, gitu. Misalnya anak-anak pindah dari SMA 4 pindah ke SMA 5 atau ke SMA 7, berarti kan tetap Anda sebagai anak SMA, hanya beda tempat saja, itu secara horizontal. Kemudian, di dalam masyarakat ini ada istilah terjadinya pemberontakan dalam bidang kehidupan tertentu. Manusia memiliki keinginan tidak terbatas agar dapat hidup lebih baik. Ya, memang benar bahwa masyarakat kita ini ingin sekali supaya hidupnya hari ini beda dengan besok. Besok hidupnya lebih baik daripada hari ini. Tetapi kenyataannya ada sebagian kecil yang menginginkan kehidupan lebih baik itu dengan cara tidak halal atau merugikan orang lain. Ada itu. Tetapi ada juga masyarakat yang berusaha supaya kehidupannya lebih daripada hari ini dengan cara halal, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Jadi demikian faktor-faktor pendorong perubahan sosial, ya. Kemudian ada juga faktor penghambat daripada perubahan sosial. Faktor penghambat yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya, perkembangan pengetahuan yang terlambat ini memang lebih kita melihat dalam daerah yang terisolasi, ya, atau terisolir, atau karena jauh dari perkotaan, ya, atau karena bekas jajahan, atau karena perbudakan, ya. Ini perkembangan pengetahuan yang terlambat. Sehingga dengan terisolirnya sebuah daerah, sehingga ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan itu jelas akan terhambat karena memang tidak mendapatkan pengaruh dari daerah perkotaan. Kemudian kurangnya interaksi terhadap masyarakat lain. Makanya kita ini anak-anak jangan sampai sikap tertutup. Ya, orang yang suka pendiam itu, ya, ini juga akan menghambat perubahan Anda. Oleh karena itu, Anda harus selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya, ya, di dalam kelas. Kemudian prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Ya, jangan terlalu mempersangka keberadaan orang lain. Ya. Prasangka ini kan banyak dalam masyarakat kita. Apakah yang kita sampaikan itu benar atau tidak? Ternyata itu hanya sekedar prasangka saja. Sebenarnya tidak mungkin seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai banyak prasangka terhadap sesuatu.
Kemudian karena pengaruh adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Memang ada adat dan kebiasaan yang memang sangat berpengaruh terhadap proses perubahan sosial, menghambat. Tetapi ada juga adat istiadat yang memang sangat membantu di dalam perkembangan kita ke depannya. Ya, karena ada kebiasaan mendatangkan devisa, misalnya acara ngaben, itu kan adat atau kebiasaan. Tetapi justru di sana dihadirkan oleh orang-orang dari luar yang ikut pariwisata ke sana untuk melihat keberadaan atau tata cara dalam ngaben. Ya, ataupun di daerah-daerah lain juga demikian. Ya, jadi demikian anak-anak materi singkat yang Bapak sampaikan, karena ini terbatas dengan waktu dan juga Anda sendiri nanti kehabisan pulsa, dan selanjutnya nanti Anda bisa membacanya dalam buku tulis atau membaca dalam LKS atau buku paket Anda masing-masing. Ya, jadi silakan untuk lebih memahami, silakan Anda baca kembali. Ya, karena ini kita keterbatasan dengan waktu. Untuk tugas selanjutnya ini silakan Anda baca, lihat gambar ini ya. Gambar ini nanti tetap berkaitan dengan faktor pendorong perubahan sosial. Ya, lihat gambar ini. Kemudian Anda deskripsikan, ceritakan gambar tersebut di dalam buku tulis. Ya, seperti pada pertemuan 1, pertemuan kedua, Bapak selalu memberikan tugas yang Anda harus deskripsikan. Ya, yang nanti pada akhir bulan Agustus silakan Anda mengumpulkan tugas itu ke sekolah. Jadi demikian anak-anak, selamat siang, Bapak akhiri, dan selalu sehat. Sukses untuk anak-anak semuanya.